Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini kita mau menjadi orang-orang yang percaya bahwa kasih setia Tuhan itu lebih mulia. Lebih mulia dari segala-galanya yang akan menghapus segala hal yang buruk. Dan kita percaya dengan masa lalu, dengan kemuliaan Tuhan, biarlah kita senantiasa percaya kita diampuni dan berjalan dalam anugerah Tuhan. Mari bersama-sama, biarlah kemuliaan Tuhan makin terpancar hari ini melalui kehidupan kita. Kita pujikan Kidung Jemaat 161, Kidung Jemaat 161, segala kemuliaan. Kidung Jemaat 161, segala kemuliaan bagimu, penebus. Tuhan, biarlah hari ini kemuliaan-Mu nampak dalam kehidupan kami, dan biarlah kami percaya bahwa apapun yang sudah Tuhan ciptakan itu sungguh baik adanya. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita buka Kejadian 33, Kejadian 33 ayat 5. Kejadian 33 ayat 5. Kejadian 33 ayat 5 sampai 12. 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 Dengarkanlah sabda Tuhan. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnya lah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak, adikku. Peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, "Baiklah, kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau." Bapak Ibu Saudara, pasti Bapak Ibu pernah dengar kata kalah sebelum berperang. Istilah ini dipakai karena memang pada masa lampau, peperangan yang terjadi itu seringkali bukan cuma peperangan fisik, tapi juga peperangan psikologis. Dan setiap kali mau perang, baik itu mungkin kerajaan di Indonesia, kerajaan di Tiongkok, kerajaan di Timur Tengah, kerajaan di Inggris, setiap kali mereka mau perang, mereka pasti akan mengirim mata-mata untuk ngecek kekuatan musuh seberapa besar. Dan ketika mereka tahu bahwa musuh kemampuannya di bawah mereka, mereka semangat. Tapi kalau kemampuan musuh di atas mereka, nah inilah muncul istilah kalah sebelum berperang. Biasanya akan pergi, mereka akan menghindar peperangan itu. Kalah sebelum berperang. Tapi ada banyak juga kaisar-kaisar atau pemimpin yang tetap seperti Leonidas di Yunani itu. Mereka dengan pasukan yang hanya ratusan harus berhadapan dengan ribuan pasukan dari Babilonia atau dari kerajaan Turki. Mereka bisa menang karena mereka punya mental yang kuat. Nah Bapak Saudara, kadang-kadang juga dalam hidup kita itu juga kita kalah sebelum berperang.
Ada banyak kejadian hidup kita yang sebenarnya kita dikasih kemampuan, kita bisa melewati itu, cuma ketika masalahnya terlalu besar, seperti mungkin di pekerjaan, ketika kita harus berhadapan dengan hutang yang besar, walaupun dulu juga kita punya hutang, kita bisa ngelunasinnya, tapi kita punya ketakutan. Ataupun misalnya dalam keluarga, tiba-tiba anggota keluarga kita bikin masalah besar, dan dulu sebenarnya kita udah bisa ngelewatinnya, tapi kita jadi takut duluan. Atau dalam pelayanan, kita dipercayakan pelayanan yang baru, yang rasanya kayaknya lebih berat nih, akhirnya kita takut juga. Nah Bapak Saudara, kita ini adalah orang-orang yang dimampukan sama Tuhan, dan kita adalah anak-anak Tuhan yang harus belajar selalu bahwa mengerjakan apapun, percayalah bahwa kita nggak mengerjakan itu sendiri. Tuhan ikut campur tangan. Sehingga seharusnya kita tidak kalah sebelum berperang. Mental kita kuat bukan karena kita berkarisma dan hebat. Oh, saya nih pribadi yang tangguh tegar, bukan. Tapi karena Tuhan saya hebat. Saya cuma ikut apa maunya Tuhan. Saya taat sama Tuhan, makanya saya berani. Bukan karena saya hebat. Nah, ini yang juga yang dialami oleh Yakub. Yakub tuh takut banget. Apalagi dia tahu kan dia salah ya kepada Esau. Akhirnya sebelum ini dia udah rencana ketemu Esau, nggak jadi lagi, takut. Ini kesempatan kedua dicoba lagi, tapi takutnya masih sama, sampai-sampai istri sama anak-anaknya dan budak-budaknya ditaruh paling depan, di belakang, saking takutnya ketemu muka langsung dengan Esau. Dan ternyata apa yang terjadi, justru Esau sudah mengampuni Yakub, dan Esau pun jadi bangsa yang besar tanpa hak kesulangan pun. Esau memang karena pintar memburu dan dia punya karakter juga yang kuat gitu, sehingga nggak jadi masalah. Dan kita bisa lihat bagaimana Esau sampai di akhir pun dia nggak mau nerima persembahan dari Yakub, bukan karena dia marah, tapi udahlah, aku juga punya banyak gitu. Aku tahu kamu merasa bersalah, merasa bahwa hartamu itu adalah bagianku, tapi aku juga punya cukup kok. Dan bahkan Esau menyertai Yakub sampai perjalanannya di beberapa perjalanan selanjutnya. Jadi Yakub nggak kalah, tapi dia awalnya kalah sama apa? Sama rasa takutnya. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita juga tidak mau kalah sama rasa takut kita. Kita mau berani berjalan karena kita disertai sama Tuhan. Kalau Yakub aja disertai sama kakaknya dia jadi kuat, apalagi kita disertai sama Tuhan. Dan percayalah bahwa apapun yang kita tempuh hari ini, biarlah tangan pengasihan Tuhan yang topang kita. Terus berjalan dalam anugerahnya, maka kebaikannya kita akan lihat, dan masa depan tidaklah jauh. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar untuk melihat bahwa kami harus taat agar punya keberanian, dan hidup kami ini bukan tentang kami, bahwa ada banyak hal yang di luar kemampuan kami, tapi Tuhan kami maha besar. Ajarkan kami percaya, ajarkan kami tidak kalah sebelum berperang, berani melangkah, dan Tuhan mampukan kami dalam pekerjaan, keluarga, dan pelayanan kami untuk meraih hal-hal yang lebih luar biasa lagi. Kami serahkan hanya dalam nama-Mu kehidupan kami hari ini. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.